Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Kita telah membicarakan dalam video sebelumnya bahwasanya seorang ayah, seorang bapak diperintah wajib, ya. Perintah ini perintah wajib kepada seorang bapak atau ayah untuk menyuruh kanak-kanaknya sholat, ya. Bukan saja kanak-kanak, ahli keluarga termasuk istri dan anak-anaknya, ya. Kanak-kanak ini diperintah ketika telah berumur 7 tahun, ya. Dengan hadis Rasulullah, muru awladakum bisolah wahum abanau sab'i sinin. Perintahkan oleh kamu wahai bapak, wahai ayah, untuk menyuruh kanak-kanak kamu, laki-laki dan kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan. Kedua-duanya disuruh sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian dengan firman Allah, wa'mur ahlaka bisolah, ya. Wa'mur ahlaka bisolah, ini dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan wahai bapak, ayah, keluarga kamu untuk sholat. Keluarga kamu, istri kamu suruh sholat. Kanak-kanak kamu suruh sholat, ya. Kanak-kanak laki-laki, kanak-kanak perempuan, suruh mereka sholat, ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah turun ayat ini, ya, menyuruh Fatimah binti Muhammad 6 bulan Rasulullah bolak-balik, ya. Bolak-balik setelah 6 bulan, setiap subuh menjelang subuh itu ke rumah Fatimah, menyuruh Fatimah dan suaminya, ya, kanak-kanaknya untuk sholat. Selanjutnya kita sambung, ya, dengan ayat Al-Quran yang lain yang menyatakan supaya supaya seorang ayah untuk menjaga ahli keluarganya dari ancaman an-nar, ya, dalam Al-Quran surah ke-66 surah At-Tahrim ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya, ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan ahli keluarga kamu sekalian dari an-nar, ya. Jadi orang-orang beriman ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya menjaga diri mereka dari an-nar. Begitu juga keluarga, ahli keluarga. Ahli keluarga ini siapa? Istri dan kanak-kanak, ya, dari ancaman nar, ya, an-nar api yang menyala-nyala, ya, naudzubillah. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga? Tinggalkan maksiat, kerjakan taat, ya. Didik mereka, istri dan kanak-kanak, untuk melakukan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya. Jangan mereka ini meninggalkan ibadah dari Allah, yaitu yang pertama adalah sholat, ya. Dan cegah mereka dari berbuat maksiat, ya. Jadi dikatakan ahli di sini adalah istri dan kanak-kanak, ya, dan orang-orang yang ada hak dengan dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya, haknya, ya. Kalau dia ada pembantu di situ, pembantu juga disuruh sholat. Jangan dibiarkan pembantu tidak sholat, karena dia ada dalam tanggungan dia juga, kan, karena pembantu digaji, gitu, ya. Jadi dikatakan, ya, di sini bahwasannya menjaga diri dan keluarga dari nar itu, ya, didik mereka,
didik dengan pendidikan Islam, ya. Ajarkan mereka itu ibadah-ibadah yang wajib, begitu juga dengan ibadah-ibadah sunat, ya. Karena ibadah wajib ini kurang lengkap kalau tidak disertai dengan ibadah sunat, ya. Jadi ajarkan mereka bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wa fi mana hadil ayah al haditsul ladzi rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Abdul Malik bin Rabi bin Sabroh an-Nabi an jadihi. Jadi kata Imam Ibnu Katsir dalam makna ayat ini, ya, dalam makna ayat ini, makna tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum malikum naro, itu termasuk hadis yang menyuruh seorang ayah menyuruh kanak-kanaknya untuk sholat, ya, muru auladakum bisolah, ya, wahum abanau sabin sinina wadribuhum, ya, alaiha wahum abanau asyri sinin, ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir termasuk dalam lingkup ayat tadi kuampusakum malikum naro ini adalah hadis yang menyuruh seorang bapak untuk menyuruh anaknya, kanak-kanaknya laki-laki dan perempuan sholat ketika umur 7 tahun, ya. Dan ketika sudah berumur 10 tahun tidak sholat dipukul, ya. Jadi termasuk itu, ya. Jadi tidak ada kata-kata, tidak ada peringatan, ya. Jadi Allah dan Rasulnya sudah menyuruh kepada seorang ayah supaya menyuruh keluarganya sholat, ya. Jadi orang-orang mukmin, ya, dalam ayat ini ayyuhalladzina amanu, ya, qu anfusakum malikum naro, ya, selain sholat ibadah-ibadah yang lain, ya, yang wajib, ya, seperti saum, ya, zakat, haji dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ibadah-ibadah itu ajarkan kepada anak-anak dan istri, ya. Jadi cara untuk menjaga diri dan Al-Quran di anak adalah dengan menyuruh mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang atau mencegah mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan sholat. Manakala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan atau tidak mendirikan sholat. Jadi kalau mendirikan sholat itu taat kepada Allah karena perintah aqimis sholat, ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat, ya. Tapi kalau tidak mendirikan sholat atau meninggalkan sholat ini maksiat kepada Allah, ya. Orang-orang yang tidak mendirikan sholat ini akan masuk ke dalam an-nar. Bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam mana ditanya, orang-orang yang masuk dalam an-nar ini termasuk an-nar sakor, ya. Ditanya mereka, ya, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk sakor? Ya, ini sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya, ya, siapa penghuni sakor. Ya, mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, penduduk sakor ini mengatakan kami tidak pernah sholat, ya. Jadi orang yang tidak pernah sholat dimasukkan ke dalam an-nar yang bernama sakor, ya. Jadi oleh karena itu menjadi tanggung jawab seorang ayah, ya. Seorang ayah yang mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarganya, ya. Keluarganya, istri dan kanak-kanaknya, laki-laki maupun perempuan, ya, dengan menyuruh mereka mendirikan sholat, ya. Jadi selain hadis Abdullah bin Amr dan Sabroh bin Ma'bad yang telah disebutkan terdahulu, Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW juga telah bersabda, ya, dalam hadis Muslim nomor 1159, wa inna liwaladika alaika haqqon, ya. Dan sesungguhnya bagi anak kamu atas kamu ada hak. Jadi anak ini punya hak kepada ayahnya, ya. Jadi kalau hak si anak
tidak diberikan, nanti di yaumul jaza anaknya akan menuntut. Ya. Mana hak si anak? Hak anak adalah kewajiban ayah. Ya. Anak punya hak, ayah wajib memberikan haknya. Ya, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan hak anak atas orang tua adalah wajib bagi seorang ayah mendidik dan mengajarkan anaknya apa-apa yang diperlukan bagi si anak dari ajaran Islam. Ya. Pendidikan dan pengajaran Islam ini adalah wajib atas seorang ayah atau wali bagi si anak, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan sebelum mencapai umur baligh. Ya, perkara ini telah dinaskan oleh Imam Syafi'i dan kalangan ulama Syafi'i. Ya. Di antara ajaran Islam yang diperlukan oleh seorang anak yang belum baligh adalah pendidikan dan pengajaran mengenai sholat, ya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. Ya. Ya. Mana perkara-perkara berkaitan sholat? Syarat-syarat sahnya sholat. Ya. Syarat-syarat sholat yang menutup aurat, ya, berwudu, menghadap kiblat, ya, masuk waktu. Ya. Jadi sebagaimana telah dijelaskan dalam kedua hadis yang menyuruh dan mengajarkan kanak-kanak berumur 7 tahun untuk sholat. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, dalam kitab Al-Mukhtasar, ya, wa alal abai wal ummahati ayuadibu auladahum wa yu'alimuhum at-tahara wa shalah wa yadribuhum ala dalika ida aqalu, ya, ida qalu, dan wajib atas seorang bapak, ya. Jadi bukan bapak saja, ibu. Jadi wajib bagi pihak bapak dan pihak ibu untuk mengajarkan kanak-kanak mereka toharoh dan sholat. Ya. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat lah, termasuk sholat itu sendiri. Ya. Dan memukul mereka kalau mereka meninggalkan sholat. Ya. Kapan? Ketika umur 10 tahun. Ya. Ulama Syafi'i mengatakan, ya, wa ya'muru wali bi khuduri sholati fil jamaah. Dan wali, ya, wali ini bisa bapak, bisa kakek, atau orang yang diwasiatkan atau diamanahkan oleh pihak hakim, ya, menyuruh anak-anak ini sholat berjamaah, hadir dalam sholat jamaah. Jadi pihak masjid juga jangan cerewet, ya. Ada anak-anak sholat diusir, jangan, dosa nanti kamu, ya. Jadi kalau ada anak sholat, dididik mereka itu supaya mereka rapi dan teratur, bukan diusir, ya. Dididik, ya. Nanti kalau diusir semua anak-anak dari masjid, kanak-kanak dari masjid, masjid ini dalam jangka 10 tahun ke depan kosong, ya, karena generasinya diusir dari masjid. Naudzubillah. Ya, jadi kanak-kanak itu datang ke masjid diatur, diajar supaya ini mereka sholat dengan teratur dan rapi, tidak berisik. Ya, ya biasa kanak-kanak ini namanya juga kanak-kanak. Ya. Dan ini perintah dari Rasulullah SAW, ya, muru auladakum bisolah. Ya. Perintah mereka ketika umur 7 tahun, bawa mereka ke masjid, kenalkan dengan masjid supaya mereka senantiasa sholat berjamaah. Ya. Fadilah sholat jamaah ini banyak, ya. 25 sampai 27 kali, ya, fadilah sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Ya. Jadi ajak mereka nih sholat berjamaah di masjid. Kemudian ajarkan mereka siwak, bersiwak. Kalau nggak ada kayu siwak atau kayu arok, ya gunakanlah pasta gigi dan toothbrush. Ya. Dan juga kewajiban-kewajiban agama yang lain, ya, dan juga mengajarkan haramnya zina, haramnya liwat, ya, haramnya minum arak, haramnya berdusta, haramnya gibah, dan lain-lain yang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan mereka, perkenalkan, ya, setahap demi setahap. Jangan diajarkan sekaligus. Kanak-kanak itu nggak akan mampu dia menyerapnya, ya. Perlahan-lahan
ajarkan ya dengan meningkatnya umur ya. Mula-mula ajarkan sholat dulu ya. Sholat, berwudu ya, bagaimana menutup aurat, wudu yang betul, bacaan-bacaan sholat ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Karena takbiratul ini masih banyak yang salah ya. Coba aja tanya diri Anda, betul nggak takbiratul ihram Anda ya? Kadang-kadang mengucapkan Allahu Akbar masih salah. Allahu Akbar, Allah salah. Allahu Akbar ya. Kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, seolah-olah betul, padahal ada tambah huruf waw di sana ya. Ajarkan yang betul supaya anak-anak itu ketika balik betul bacaannya ya. Kalau nggak mampu mengajar, upah ya seorang guru untuk mengajar. Ya. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i ya, dan juga Imam Rahim mengatakan imam-imam imam-imam ahli fikih ini mewajibkan kepada pihak bapak dan pihak ibu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengajarkan anak-anaknya toharoh, sholat ya, dan syariat-syariat Islam yang lain ya setelah masuk umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu diajarkan lah ya. Kalau udah 10 tahun pukul mereka kalau meninggalkan sholat. Jadi kalau tidak mampu mengajar, upah ya. Bawa si anak masuk ke dalam madrasah ya. Atau kalau tak mau dia bawa ke madrasah, panggil guru ngaji. Upah guru ngaji untuk mengajar masalah yang wajib-wajib aja dulu untuk kanak-kanak ini ya. Yang wajib-wajib dulu, perlahan nanti ditambah dengan perkara-perkara sunat ya. Ya, ini kewajiban bapak, ibu bapaknya ya, bapak dan ibu ya. Jadi boleh memberi upah kepada orang untuk mengajarkan anaknya ya. Ajarkan anak itu mengajarkan sholat dan padu-padu ain yang lain ya. Fatihah ya. Yang wajib-wajib saja dulu ya. Jadi pengajaran dan pendidikannya adalah juga wajib bagi seorang ibu apabila ayah si anak telah mati atau meninggal. Karena perkara ini termasuk mentarbiyah anak dan si ibu terlibat dalam perkara mentarbiyah anak ya. Biaya mentarbiyah anak ini diambil dari harta warisan daerahnya yang diterima si anak. Kalau ada, kalau tidak ada, maka biaya diambil dari orang yang wajib baginya menanggung nafkah anak tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, warajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang ayah itu dalam keluarganya adalah pemimpin dan dia akan ditanya mengenai tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya terhadap yang dipimpin akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam hadis Al-Bukhari nomor 2409 dan Muslim 1829 ya. Dan hadis yang lain Rasulullah bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi wa hiya masulatun anhum ya. Maksudnya, dan seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan ditanya mengenai tanggung jawabnya atas mereka. Ini dalam hadis Al-Bukhari nomor 2554 dan Muslim 1829. Jadi di antara tanggung jawab seorang laki-laki ayah, bapak, dan seorang perempuan ibu atau emak adalah mendidik dan mengajar anaknya apa-apa yang diperlukan bagi si anak dari ajaran-ajaran Islam ya. Fardu ain termasuk sholat ya. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan yang telah disebutkan terdahulu ya. Jadi sekali lagi seorang ayah wajib menyuruh anaknya mengerjakan sholat ya, baik kanak-kanak laki-laki maupun kanak-kanak perempuan ya. Ini dalilnya sudah jelas, dalil hadisnya banyak, dalil Al-Qur'annya 2 ayat ya.
Jangan sampai si anak nanti komplain kepada Allah di hari akhir, ya, tidak pernah disuruh oleh ayahnya, naudzubillah. Nanti ayahnya juga akan diseret masuk ke dalam an-nar, ya, naudzubillah. Karena kalau anak tidak pernah sholat, ya, karena tidak pernah disuruh, ya, ini menyebabkan kanak-kanak tidak sholat itu ketika balik, karena ketika sebelum balik tidak pernah disuruh, tidak pernah diajar. Ya. Kalau nggak mampu mengajar, bawa si anak ke madrasah. Kalau punya harta yang cukup atau benda yang cukup, panggil guru ngaji, suruh ngajar ke anak-anak kita gitu. Kalau kita tidak mampu mengajarnya, ya. Kenapa kadang-kadang kita ini untuk urusan-urusan dunia mampu mengeluarkan uang begitu banyak, tapi urusan yang kekal abadi nanti sampai hari akhirat kita ini mendiskriminasi, ya. Tidak rela, kadang-kadang maunya free, gratis. Jangan, ya. Naudzubillah, ya. Jangan sampai anak ini nanti akan menyeret kita ke dalam an-nar karena tidak pernah menyuruh mereka, tidak pernah mengajarkan mereka, ya. Ini sekarang banyak penyebab kanak-kanak jauh dari ajaran Islam karena orang tuanya tidak pernah mengajarnya dan mendidiknya ketika umur belum balik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.